Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Seperti biasa di video kali ini kita bakal bahas soal Pi Network lagi ya. Dan di sini ada beberapa informasi terbaru yang diberikan oleh core team melalui media resminya di Twitter, yaitu Pi Network. Di mana pada tanggal 11 November kemarin Pi Network menginformasikan soal integrasi Pi ke dalam bisnis dan perdagangan lokal. Ini tuh hanya semacam tutorial aja kalau misalnya ada dari rekan-rekan pioner itu yang ingin mengintegrasikan bisnisnya dengan Pi Network. Itu boleh dilakukan oleh siapapun termasuk pedagang lokal kawan-kawan ya. Itu informasi yang pertama. Kemudian ada juga informasi soal roadmap versi kedua yang tengah kita tunggu-tunggu kawan-kawan. Tetapi di sini dikatakan para pioner didorong untuk menjalani roadmap versi 1 dan memberikan masukan kepada core team maksudnya ya. Dan ini akan sangat berharga dalam membentuk konten dan arah untuk roadmap kedua. Nah, jadi teman-teman di sini ada sebuah Google Form yang diberikan untuk survei apa keinginan pioner yang akan dirilis di P2. Nah, teman-teman bisa manfaatkan Google Form ini untuk bisa memberikan masukan ataupun mungkin permintaan kepada core team apa aja yang kita inginkan di roadmap versi kedua nanti. Kawan-kawan bisa isi Google Form-nya, tinggal diisi aja yes no atau mungkin kalau dia tampil voting kayak persentase kayak gini ya kalian isi dan cocokkan saja sama yang kalian inginkan. Ini soal roadmap versi kedua kawan-kawan ya. Dia berdasarkan masukan kita saat ini. Jadi berikan masukan-masukan yang positif agar roadmap V2 nanti sesuai dengan harapan kita. Kemudian teman-teman ada lagi sebuah informasi tentang pembaruan di mana di tanggal 9 kemarin ya. Ini tuh udah beberapa hari yang lalu. Pihak Pi News memberikan informasi tentang peningkatan fitur dan peralihan warna untuk pinet.com. Jadi ada beberapa fitur yang ditingkatkan dan juga pergantian warna di pinet.com. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pinet.com ini sebenarnya merupakan Pi browser versi Google Search Engine. Cara penggunaan dan fungsinya pun sama persis dengan Pi browser. Bedanya kalau Pi browser bisa kita akses melalui aplikasi, sedangkan Pinet ini merupakan Pi browser yang bisa diakses melalui search engine, misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan, jika kita lihat di sini memang ada perubahan warna, kawan-kawan ya. Dia agak lebih pekat dan menurutku lebih unik tampilan yang sekarang yang barusan diperbarui daripada yang sebelumnya, di mana warna sebelumnya sedikit agak pucat. Dan di sini beberapa fitur yang diperbarui adalah fitur Fireside. Kemudian fitur blockchain, jika kita klik satu kali seperti ini dia akan langsung dibawa ke halaman Blocks Explorer MinePi.com. Kalau kemarin kita mau masuk sini tuh agak lemot, agak loadingnya cukup lama, tapi ini sangat cepat sekali kawan-kawan ya. Bisa kita ulang seperti ini blockchain. Nah, jadi sepertinya memang ada upgradean ataupun updatean terbaru di pinet.com ini. Nah, sedangkan untuk wallet masih seperti kemarin belum bisa diakses kecuali melalui Pi browser yang ada di ponsel kita. Tetapi ini pasti akan bisa diakses melalui pinet.com. Karena nanti ketika udah open mainnet itu nggak mungkin kita hanya bergantung dengan aplikasi aja. Udah pasti kita bisa mengakses walletnya Pi Network ini melalui search engine. Nah kawan-kawan, di media sosial juga banyak beredar informasi soal exchange Pi Network kawan-kawan ya. Di mana banyak sekali screenshot yang memperlihatkan adanya exchange di sebelah Fireside. Ini adalah hoax dan juga sudah diklarifikasi oleh pihak core team bahwa per team sama sekali belum meluncurkan fitur exchange. Ya sebenarnya ini tuh sebuah bisa dikatakan sebuah harapan dari pioner yang mungkin menginginkan agar Pi Network ini segera open mainnet. Jadi ya dibikinlah lelucon kayak gini. So jangan ditanggapi secara serius karena ini tuh belum ada fitur exchange di aplikasi Pi browser kita. Karena penting juga Bangza sampaikan soal ini karena ada juga beberapa pertanyaan yang masuk ke Bangza. Bangza, apakah benar sih Pi Network udah ngeluncurin exchange? Jawabannya adalah belum. Dan kalau ada informasi yang seperti ini yang beredar di media sosial itu bisa dipastikan hoax kawan-kawan ya. Ya semoga aja secepatnya Pi Network bisa meluncurkan fitur exchange tentunya. Dan beberapa hari ini Bang Zato mengamati kalau kayaknya semangatnya para pioner ini nggak cuma di Indonesia loh, termasuk di luar negeri juga.
agak meredup belakangan ini ya. Ya mungkin udah sampai di titik jenuh atau mungkin bosan karena keadaan yang nggak menentu. Ada yang bilang nggak jelas, mungkin juga ada yang berpikir udahlah terserah mau open minded mau enggak bodo amat. Mungkin ada yang berpikir seperti itu juga. Sebenarnya rasa lelah itu timbul karena harapan kita yang sudah terlalu tinggi atau mungkin udah terlalu menggebu-gebu. Tetap jalani santuy aja kawan-kawan ya. Saatnya nambang, ya kita nambang. Saatnya cari informasi tentang Fi Network, ya kita cari informasi. Jangan terlalu dijadikan pikiran sehingga berdampak misalnya akhirnya udah malas kerja, udah malas cari uang, 100% ngarapin Fi Network untuk open minded. Biar bisa belanja, biar bisa bayar utang mungkin. Ya itu salah besar. Yang namanya project kayak gini, sekali lagi Bangza sampaikan, ini 100% bergantung pada core team. Kendali penuh itu ada pada core team kawan-kawan ya. Mau mainnetnya dibuka kapanpun itu kesiapan dari pihak core team. Mau harganya berapapun itu juga berdasarkan pada pasar, history, value, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Jadi penambangan-penambangan seperti ini, contohnya nih Pi Network, Ice Network, Sidra Bank, dan yang lain sebagainya, jangan terlalu kalian jadikan beban pikiran. Tetap fokus pada apapun pekerjaan Anda. Mau kalian pedagang, mau kalian pegawai, atau mungkin mau kalian sebagai buruh, ya fokus di situ aja. Soal Fi Network ya kita jalani sebagaimana mestinya. Ikuti prosesnya dan kita ikuti perkembangannya. Udah gitu aja. Jangan sampai karena nambang Fi Network dengan harapan yang besar, dengan banyaknya berita-berita yang nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya terbuai angin-angin surga yang enggak jelas, kalian sampai mengabaikan atau mungkin meninggalkan pekerjaan pokok kalian. Itu salah besar kawan-kawan ya. Jadi tetap fokus aja pantau informasi apapun terkait dengan Fi Network dan kita ikuti aja projectnya. Udah gitu aja kawan-kawan ya. Nah di Pi Blocks Explorer teman-teman masih bisa lihat di sini ya. Setiap saat itu tetap ada transaksi sampai dengan hari ini. Misalnya nih 10 detik yang lalu itu ada transaksi sejumlah 10 Pi Network. 1 Pi, 1 Pi, 1 Pi dan terus ini terus terjadi transaksi di setiap detik. Setiap menit, setiap hari tidak pernah berhenti. Dari mana transaksi ini? Ini adalah transaksi dari pengguna ke pengguna. Misalnya adanya barter atau mungkin ada juga yang jual beli token Fi Network yang seperti tukang-tukang serok itu. Jadi kita bisa lihat di Pi blockchain-nya ini kawan-kawan ya bahwasanya ini masih hidup loh. Hanya saja poin penting yang kita tunggu itu adalah open minded karena keinginan kita semua, ini nggak munafik nih, kita semua adalah bagaimana agar secepatnya Fi Network ini bisa menjadi uang. Sama, semua orang menginginkan itu, tapi kembali lagi tidak ada pilihan selain ikuti proses dan bersabar. Nah kawan-kawan belum ada informasi apapun yang lebih vital dan yang lebih informatif yang bisa Bangza sampaikan selain hal ini. Dan di video ini gue cuma mau ngasih semangat aja serta pikiran yang positif buat teman-teman semuanya. Kalau mungkin nanti ada informasi yang lebih vital dan lebih penting untuk gue sampaikan, pasti gue sampaikan ke kalian di channel ini. Semoga sehat selalu semuanya dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.